Ketika perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia melakukan bom di kawasan Ukraina, ternyata korbannya banyak warga sipil dari berbagai agama dan suku, termasuk mereka yang beragama Islam. Dilihat dari pendekatan hifzun nafs, jelas bahwa hilangnya nyawa tak berdosa merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Konflik tersebut telah mengakibatkan perang dengan pasukan Rusia yang terus berkembang menghadapi serangan rudal dan udara yang terus berlanjut. Militer Rusia tetap berbahaya, dan pasukan Ukraina pasti menghadapi pertarungan yang sulit. Perang juga berdampak signifikan pada pasar energi global, khususnya di Eropa, di mana efek ria perang sangat terasa. Sentimen publik di Rusia atas korban perang telah berubah menjadi lebih negatif selama pertempuran sengit dalam beberapa bulan terakhir di Ukraina Timur. Meskipun perang telah memakan banyak korban, penting untuk diingat bahwa hilangnya nyawa tak berdosa merupakan pelanggaran terhadap prinsip hifzun nafs. Dalam Islam, perang hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat darurat dan hanya sebagai upaya terakhir untuk membelah diri atau mempertahankan keadilan. Perang harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak boleh membunuh warga sipil atau orang yang tidak terlibat dalam konflik. Islam juga melarang untuk menghindari permusuhan dan menawarkan solusi yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus perang yang menimbulkan korban sipil dari berbagai agama dan suku, Islam mengatur agar perang dilakukan dengan cara yang tidak merugikan warga sipil dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia. Islam juga mengharuskan untuk melindungi dan menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam situasi konflik, umat Islam harus menjadi penengah dan memberikan solusi yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hifzun nafs. Yang pertama dalam surah An-Nur ayat 30-31 menyatakan bahwa orang beriman harus menjaga pandangannya dan menjaga kerendahan hatinya. Surah Al-Isra ayat 32 menyatakan bahwa orang beriman tidak boleh mendekati zina. Surah Al-Ma'arij ayat 22-23 menyatakan bahwa orang beriman hendaknya menghindari pembicaraan yang sia-sia dan hanya berbicara yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir surah Al-Hujurat ayat 11-12 menyatakan bahwa orang beriman harus menghindari kecurigaan dan fitnah. Kemudian dari hadis, dalam redaksi hadis yang berbeda dari Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah.